Proceed and confirm you're zero. Over. Send it. Alpha Margo 4. Confirm hit. Send it, Mike. Send the goddamn shot, Mike. Halo spoiler mania, jumpa lagi di Second Cinema. Sebuah film berjudul Mine akan menemani kebersamaan kita kali ini. Film yang rilis di tahun 2016 ini menceritakan tentang perjuangan seorang prajurit sniper bernama Mike dari Kesatuan Marinir Amerika yang harus terjebak selama berhari-hari di tengah ganasnya gurun dalam perjalanan pulang dari sebuah misi pembunuhan seorang teroris yang gagal ia laksanakan bersama rekan timnya yang bernama Tommy. Mike tak mampu melanjutkan perjalanan saat kakinya menginjak sebuah ranjau di area yang mereka lalui, di mana Tommy rekannya lebih dulu tewas akibat ranjau yang sama, sementara tak ada seorang pun di sekitar mereka. Mampukah Mike berhasil pulang dengan selamat tanpa ada seorang pun yang membantunya? Dan berhasilkah ia bertahan tanpa ketersediaan perbekalan yang cukup di tengah gurun pasir yang kejam? Tanpa berpanjang kata lagi, yuk langsung simak rangkumannya. Di sebuah perbukitan batu di tengah gurun Afrika Utara yang terik, tampak dua orang tentara Amerika sedang melakukan pengintaian. Mereka adalah Sersan Mike Stephen dan Sersan Thomas Madison alias Tommy. Keduanya adalah pasangan regu sniper yang sedang melaksanakan sebuah misi pembunuhan terhadap seorang buronan intelijen bernama Syed Asif. But you are not that good. Now, Mike, I know you're good. We're not here to play games, man. Huh? So what are we here for then? I know what you're thinking. Terdengar nada putus asa dari percakapan keduanya, karena rupanya sudah lebih dari 3 bulan waktu yang mereka lewati untuk melakukan pengintaian di lokasi yang tidak ramah itu. Sementara sang buruan yang dinanti tak kunjung menampakkan kehadirannya. Namun beruntung di ambang kebosanan keduanya, sebuah iringan konvoi kendaraan yang diindikasikan berisi target muncul di kejauhan, mendekati lokasi persembunyian mereka. Contact. What? Hogsdown, Alpha Margo 4. Do you confirm the target's presence? Over. Here, Hoxton. The target should be... Sesaat kemudian rombongan kendaraan itu berhenti tepat dalam jangkauan tembak. Seorang pria tua mengenakan jas berwarna gelap yang keluar dari salah satu kendaraan terkonfirmasi sebagai target. Satu hentakan peluru dipastikan cukup untuk mengakhiri penantian panjang Mike dan Tommy. Namun sebuah keraguan muncul di benak Mike setelah melihat target dikelilingi warga sipil. Rupanya Mike juga belum sepenuhnya yakin bahwa target terkonfirmasi adalah Syed Asif yang menjadi buruan komando pusat militer mereka selama 13 bulan terakhir. Mike, get yourself out of this spiritual crisis and shoot the dead. You're asking me to shoot the father of the groom and the Alpha Margo 4 to Hogsden. It's a wedding. Alpha Margo 4, it took us 30 months to locate the target. Dan entah apa yang dipikirkan Mike, meski Tommy terus mendesaknya untuk melepaskan tembakan, pada akhirnya Mike melewatkan bidikannya begitu saja dan menggagalkan misi secara sepihak. Belum sempat Tommy menumpahkan kekesalannya, posisi mereka pun segera diketahui oleh para pengawal yang langsung menghujani mereka dengan peluru. Karena kalah jumlah dan dipastikan tidak akan menang jika berhadapan secara langsung, mereka pun berlari menghindar dan bersembunyi di balik bebatuan. Meski demikian, situasi terus menjadi buruk karena kondisi medan yang cukup sulit membuat pelarian mereka nyaris tak menyisakan peluang untuk lolos. Sementara musuh melakukan pengejaran dengan dukungan kendaraan yang memadai. Namun berkat kecerdasan Mike dalam mengalihkan perhatian musuh dan lagi-lagi sebuah keberuntungan, saat situasi semakin mendesak tiba-tiba muncul sebuah badai pasir yang membuat musuh harus menarik diri dan mereka berdua pun selamat. Mission aborted. Request. Alpha Margo 4. Something.
Untungnya badai pasir yang cukup besar itu hanya berlangsung singkat. Namun Mike dan Tommy harus berjalan kaki selama 5 jam menyusuri gurun untuk mencapai sebuah desa di arah barat yang menjadi lokasi titik penjemputan mereka. Panas terik matahari yang membuat kulit serasa terbakar. Hempasan angin bercampur pasir dan debu. Perjalanan panjang yang melelahkan. Mungkin akan menjadi sangat menjemukan jika Mike tak memiliki Tommy sebagai partner timnya. Sepanjang perjalanan, Tommy terus berkelakar menceritakan kebahagiaannya kala bersama sang istri dan putra kecilnya yang bernama Jake. Dari keriangannya bercerita, terlihat ia sangat merindukan kebersamaan bersama putra kecilnya itu. My name isn't Jake. And he turns around, he's eating the leaf, and he goes, I'm a Brontosaurus. Oh man, that guy's nuts. Setelah cukup lama berjalan, sama-sama terlihat bayangan 2 orang yang sepertinya pasangan ayah dan anak di kejauhan. Tommy menyimpulkan itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan desa yang menjadi tujuan. Saat akan melanjutkan perjalanan, sebuah lempengan tipis melayang ke hadapan Mike, yang mana saat Mike memeriksanya, ternyata itu adalah sebuah papan penanda area ladang ranjau yang langsung membuat Mike tampak gelisah dalam keseriusannya. Merasa sudah sangat lelah dan tidak ingin larut dalam kekhawatiran akan hal yang belum pasti, Tommy mencoba meyakinkan Mike bahwa papan penanda itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Apalagi sampai membuat mereka paranoid sehingga harus mengurungkan langkah ke tempat tujuan yang diyakininya sudah sangat dekat. The village just means that we are almost over there. Well, right over that dune. Untuk lebih meyakinkan Mike yang masih terlihat waspada dan gelisah, Tommy berjalan mundur dengan langkah yang dibuat seolah-olah penuh kepastian. Namun sangat tak diduga dan disayangkan, kakinya menginjak sebuah ranjau aktif yang langsung meledak tanpa memberinya kesempatan untuk menahan langkah. Never mind. Don't let that thing mess with your head. Mike, don't get paranoid. Come on, Mike. Come on. You gotta stop thinking about that sign. You're overthinking this thing. Maybe. Akibat ledakan itu, Tommy kehilangan kedua kakinya. Namun ia masih memiliki kesempatan hidup. Meski demikian, ironisnya di waktu yang hampir bersamaan, Mike juga merasakan keberadaan sebuah benda keramat yang sama di bawah pijakan kakinya. Beruntung karena sebelumnya telah waspada, Mike masih sempat menahan pijakannya sehingga ranjau itu tidak meledak dan ia masih bisa berdiri di kedua kakinya. Namun bak dihadapkan pada buah si malakama, Mike jadi tidak bisa berbuat banyak sementara Tommy sekarat di hadapannya. There you go, Marine. Come on. No, You gotta check the radio, man. Grab your medical kit. It's in your top middle pocket. Tidak ingin kehilangan Tommy begitu saja, Mike berusaha menenangkannya dengan beberapa kalimat yang menguatkan hati. Tommy pun berhasil menyuntikkan morfin ke tubuhnya sendiri setelah Mike mengingatkannya pada Jack, putra kecilnya. Namun entah karena tidak ingin sahabatnya mengalami nasib yang sama atau karena putus asa dengan kondisinya, Tommy pada akhirnya memutuskan menembak kepalanya sendiri saat Mike nekat berniat menolongnya tanpa memperdulikan apa yang ada di bawah kakinya. I have to do something. Don't even think about it, Mike. This old mine is probably rusty and dead anyway. I'll be right there. Oh no. Oh no, don't you even think about it. Mike, will you tell Jake that I love him? No. Think about I'm not gonna let you die like this. You stay alive, man. No. Setelah kematian Tommy, Mikey menjadi kalut tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil selanjutnya. Sementara hanya ada 2 pilihan kemungkinan di hadapannya saat ini. Yang pertama adalah tetap diam, menanti pertolongan yang belum diketahui entah kapan dan dari mana datangnya. Dan yang kedua adalah melangkah maju dengan harapan benda keramat yang ada di bawah kakinya tidak meledak karena telah rusak dimakan waktu dengan tingkat persentase kemungkinan hanya 4% saja. Mike lalu menusukkan pisau sangkurnya ke dalam pasir yang berada di bawah kakinya untuk lebih memastikan dugaannya, yang pada akhirnya membuatnya yakin bahwa itu adalah sebuah ranjau aktif. Mike menyadari meski nasibnya tak seburuk Tommy, pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum ia berakhir sama, mati akibat ledakan, atau mati akibat kelaparan dan kelelahan.
Tak mau berputus asa, setelah pikirannya kembali jernih, Mike mencoba memanfaatkan tali sepatu dan beberapa peralatan yang masih melekat di tubuhnya untuk meraih tas berisi radio di dekat mayat Tommy. Dan setelah sedikit bersusah payah, usahanya pun membuahkan hasil. Namun ia juga belum bisa merasa lega, karena ternyata radio yang sudah di tangannya itu kehabisan daya. Sementara baterai cadangannya masih terselip dalam rompi yang masih melekat pada mayat Tommy. Dengan pertimbangan tubuh yang mulai lelah, Mike kemudian memilih memanfaatkan panel surya portable yang ada di dekatnya untuk mengisi daya radio itu meski harus bersabar dan menunggu. Mayday, Mayday, Alpha Marco 4 to Hogsden. Setelah perangkat radio bisa dinyalakan dan komunikasi kembali terhubung, markas komando pusat mengabarkan bahwa penjemputan dengan helikopter tidak mungkin dilakukan, disebabkan badai pasir yang muncul terus-menerus. Karenanya Mike diminta menunggu selama kurang lebih 52 jam sampai pasukan darat lain yang sedang kontak senjata dengan pemberontak di salah satu pemukiman di sekitar gurun itu menyelesaikan misinya dan melewati lokasi di mana Mike berada. Your situation is clear. Over. Then come and get me. Over. The Halos are still all grounded because of the sandstorms. Over. There's a convoy pinned down by fire from a group of guerrillas just by your current location in about 52 hours. We'll try to contact you via radio. Tak lama setelah komunikasi radio terputus, sebuah badai pasir kembali muncul dan bergerak ke arahnya. Beruntung Mike bisa bertahan dalam badai singkat itu. Padahal kuatnya hempasan badai sampai bisa membuat mayat Tommy berpindah ke dekatnya. Mike pun mengambil baterai cadangan radio dalam rompi yang melekat pada mayat Tommy. Namun sayangnya kuatnya badai juga menggerakkan ransel beserta radio yang sebelumnya berada di dekatnya menjauh. Selain itu, persediaan air juga telah habis, membuat harapannya untuk bertahan hidup sampai pertolongan datang semakin tipis, hingga Mike nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya di tengah keputusasaan itu, sudut matanya tanpa sengaja menangkap sesosok pria tengah berjalan menyusuri pasir beberapa ratus meter di hadapannya. See, I'm lying for you, Mike. Stop! Do you understand me? Mike bersyukur si pria asing itu ternyata cukup fasih berbahasa Inggris. Namun pria itu seolah tak menggubris peringatan Mike akan bahaya ranjau yang tersebar di sekelilingnya. Ia terus berjalan zigzag menghampiri Mike seolah tahu cara melangkah di area mematikan itu. Tanpa menunggu kejelasan apakah pria misterius itu teman ataukah lawan, karena rasa dahaga yang amat sangat, Mike meminta tolong kepada pria itu untuk mencarikannya air. Juga memintanya mengambilkan tas radio yang sebelumnya terhempas oleh badai. Thank you. Thank you. Thank you. Now, my radio. The radio. Look, it's right there in the pack. Please. No dancing. Radio no good. No music now. And I needed to call. You need to make next step. Wait. Meski masih belum memahami maksud dari sikap aneh pria misterius itu, mengingat situasinya yang tak berdaya, tak ada pilihan lain bagi Mike selain bersabar menyaksikannya pergi membawa botol ransumnya. Sambil berharap pria itu akan datang kembali dengan membawakannya air. Cukup lama waktu berlalu setelahnya hingga Mike nyaris meminum airnya sendiri untuk mengurangi rasa dahaga yang mulai tak tertahankan. Sampai seorang gadis kecil muncul membawakan botol minumannya yang sudah berisi air. Dengan cara melangkah yang sama seperti yang dilakukan pria misterius tadi, gadis kecil itu menghampiri Mike dan menyodorkan botol minumannya. Tanpa bermaksud bersikap kasar ke Mike juga minta tolong diambilkan tas ransel berisi radionya. Namun lagi-lagi seolah menirukan sikap misterius ayahnya, gadis itu tak menghiraukan permintaan Mike dan langsung berbalik pergi begitu saja meninggalkannya. The radio! Wait, no, Wait. No, wait! I wasn't yelling at you. I was just trying to get the radio. Seiring bergulirnya waktu, hari pun berganti menjadi malam. Hamparan gurun pasir yang terik kini berselimut gelap. Hanya terdengar hembusan angin dingin dan lolongan predator malam yang memecah kesunyian. Mencoba mengatasi rasa mencekam yang mulai menghinggapi hatinya, Mike melihat-lihat kembali foto-foto kebersamaannya dengan Jenny kekasihnya.
Nyaris saja Mike tertidur dan melepaskan pijakan kakinya jika saja sebuah mimpi buruk dari masa lalu tak mengagetkannya dan membuatnya kembali siaga. Namun meski ranjau di bawah kakinya tak sempat meledak, ancaman bahaya lain rupanya sudah mengelilinginya. Setelah melalui malam panjang yang mencekam, Mike patut bersyukur dirinya masih hidup hingga pagi menjelang. Meski harus bersiap kembali berhadapan dengan matahari yang sengatan sinarnya seolah membakar kulit. Tanpa disadarinya, pria aneh bersorban yang kemarin datang tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Karena kesal pria itu terus menertawakan keadaannya, Mike memberinya nama Barbar. Seolah tak peduli dengan semua penjelasan Mike tentang ranjau yang ada di bawah kakinya, Barbar terus memberi dorongan agar Mike melangkahkan kakinya untuk terus maju dan menjadi orang yang bebas. Membuat Mike berpikir bahwa Barbar mengetahui letak ranjau-ranjau itu dan sengaja ingin membuatnya celaka. Namun Barbar menyangkalnya dan berdalih layaknya seorang motivator bahwa ia hanya ingin membantu Mike menjadi seorang pemberani dan mengalahkan ketakutannya. What? This is ranjau, bro. Mungkin itu yang ingin dikatakan Mike selanjutnya. Tapi karena tak ingin menghabiskan sisa waktunya dengan berdebat dengan orang aneh di depannya, Mike kemudian kembali meminta tolong agar Barbar mau mengambilkan radionya. Dan kali ini Barbar menurutinya. Namun sembari menyerahkan radio itu, Barbar kembali memberinya sebuah nasihat. Yang kali ini tampak lebih meyakinkan bahwa ia bukanlah orang jahat. Namun tetap saja pada akhirnya Mike lebih memilih tunduk pada naluri dan rasa takutnya. Maybe. You have to move on. Become free man. Even wrong path. Hari kedua benar-benar terasa lebih berat bagi Mike. Selain karena perasaan depresi yang semakin meningkat, persediaan minum juga telah kembali habis. Ia harus benar-benar meminum air seninya sendiri kali ini, yang tetap saja tidak cukup untuk menghindarkannya dari dehidrasi. Perlahan Mike mulai mengalami halusinasi. Dalam pandangan setengah sadarnya, ia melihat Tommy berdiri di hadapannya, seolah hidup kembali untuk memberinya dorongan bertahan hidup lebih lama lagi. Don't you worry, my friend. I'm not going anywhere. Waktu pun terus bergulir dan malam kembali menjelang. Dengan kondisi fisik dan mental yang semakin lemah, Mike masih harus kembali berhadapan dengan predator malam yang kembali datang. Untungnya bayangan sosok Tommy terus mendorongnya agar tak berhenti berjuang. Hingga meski dengan susah payah, Mike kembali berhasil melewati malam. Dan bersamaan dengan munculnya matahari pagi, terdengar suara panggilan dari radio. Komando pusat mengabarkan bahwa kemungkinan penjemputan dirinya harus tertunda selama 17 jam lagi. Mike sudah tak begitu peduli lagi dengan apa yang didengarnya. Satu-satunya harapannya saat ini hanyalah bisa bertemu dengan Jenny pujaan hatinya, meski untuk yang terakhir kalinya. Dan betapapun ia mencoba terus berjuang, pada akhirnya ketahanan tubuhnya mencapai ambang batasnya. Namun entah nasib bermaksud mempermainkannya atau Mike memang masih memiliki kesempatan untuk hidup, Barbar lagi-lagi muncul di saat semuanya nyaris berakhir. Sambil mengobati luka-luka akibat gigitan serigala di tubuh Mike, pria yang masih misterius itu kembali memberikan kalimat-kalimat dorongan agar Mike tetap bertahan dan mengambil langkah maju dengan mengabaikan rasa takutnya. Terlepas dari apakah ranjau yang ada di bawah kakinya akan meledak atau tidak. Karena menurut Barbar, pilihan terhadap kedua kemungkinan itu masih lebih baik ketimbang mati kelelahan di bawah kendali rasa takut karena berharap pada pertolongan yang mungkin tak akan pernah datang. Barbar juga memberikan sebuah minuman yang dikatakannya akan membuat Mike mabuk dan melihat banyak hal. Saat Mike menanyakan perihal putri kecilnya yang kemarin mengantarkan botol minumannya, Barbar menyangkal dan mengatakan pada Mike bahwa yang mengantarkan minumnya kemarin adalah dirinya.
Rupanya Barbar adalah seorang pengumpul ranjau sisa peninggalan perang. Karena kemiskinan, untuk menghidupi anak dan istrinya, Barbar harus mengumpulkan ranjau untuk dijual kepada para pemberontak. Dan agar perolehan mereka cukup untuk menunjang keberlangsungan hidup, Barbar melibatkan putri kecilnya untuk membantu pekerjaannya. Hingga pada suatu hari naas, sebuah ranjau aktif yang luput teridentifikasi meledak di atas tubuh mungil putrinya dan membuatnya mengenakan kaki palsu yang terbuat dari kayu yang membuat langkahnya terlihat sedikit pincang. Entah minuman jenis apa yang diberikan Barbar kepadanya, sepeninggal pria itu Mike mulai melihat hal-hal yang tak biasa bermunculan. Di samping membawanya pada momen-momen bahagia kala bersama sang pacar, pikiran bawah sadarnya juga membawanya kembali masuk ke dalam ingatan masa lalunya yang kelam, di mana Mickey kecil dihadapkan pada sosok seorang ayah temperamen yang selalu membuatnya kagum sekaligus prihatin akan kesabaran sosok sang ibu dalam ketertindasannya. Sesaat berikutnya bayangan kebersamaan dengan pacarnya kembali muncul. Saat kesadarannya nyaris sepenuhnya tenggelam ke dalam delusi abadi, sosok Tommy tiba-tiba kembali muncul dan memberi kabar gembira tentang datangnya pertolongan, sembari menunjuk ke arah iring-iringan konvoi kendaraan militer di kejauhan. Hey, Mike. Hey, Mike. Mike. I see them over there. The cavalry's finally arrived, Mike. No, Mike. Mike, that is no mirage. There's no mirage. Now. Alpha Margo 4. Alpha Margo 4. Mike langsung mengambil radio dan menjawab panggilan yang masuk. Namun saat mencoba memberitahukan lokasinya, sinyal radio tiba-tiba mengalami gangguan. Tak ingin menyerah begitu saja, Mike mencoba mengambil suara di dekatnya untuk memberikan tanda di udara. Namun tiba-tiba, rupanya di saat yang sama, beberapa pemberontak juga sedang berdiri beberapa ratus meter di depannya, sambil terus-menerus menembakinya. Dengan tenaga yang tersisa, Mike meraih senapannya dan dengan kemampuan sebagai penembak jitu yang dimilikinya, Mike berhasil menumbangkan para pemberontak itu satu persatu, tanpa melepas pijakan pada ranjau di kakinya. Rupanya lagi-lagi kehadiran para pemberontak itu hanyalah imajinasinya saja. Berbeda dengan bayangan pemberontak yang ternyata berasal dari halusinasinya, iring-iringan konvoi militer yang tadi dilihatnya memang nyata dan masih terus tampak di kejauhan. Meski demikian, ia tetap tidak bisa menggunakan radio di dekatnya untuk meminta bantuan karena baterainya telah habis. Begitupun untuk menyalakan suara tanda permintaan tolong karena benda itu masih berada cukup jauh untuk bisa dijangkau dengan tangannya. Dan setelah sekian lama menjalani penderitaan panjang di bawah ketundukan pada rasa takutnya, Mike akhirnya memutuskan untuk bertaruh pada kemungkinan benda keramat di bawah kakinya telah rusak dan tidak meledak, dengan persentase kemungkinan hanya 4% saja. Dan ya, benda itu sama sekali tidak meledak dan dirinya tidak berakhir menjadi potongan-potongan kecil. Namun ia juga penasaran dengan benda keramat yang telah membuatnya mengalami berbagai macam penderitaan dan rasa sakit itu. Dan alangkah terkejutnya Mike serasa menjadi korban prank paling konyol se-universe setelah mengetahui bahwa benda yang membuatnya berkali-kali merasa diambang kematian itu ternyata hanyalah sebuah kaleng bekas yang hanya berisi sebuah tentara mainan yang sama sekali tak berbahaya apalagi sampai mengancam jiwa. Mike pun menyadari satu hal, rasa takut yang begitu besar akan kematianlah yang membuat dirinya nyaris mati. Ketimbang menyalahkan siapapun yang menempatkan kaleng keramat itu di tempat ini, Mike lebih memilih bersyukur bahwa dirinya masih diizinkan hidup sembari menembakkan suar ke udara. Dan pertolongan pun datang.
Sama seperti film-film berbiaya produksi rendah lainnya, memang di film ini kita tidak terlalu dimanjakan dengan suguhan visual yang terlalu memukau. Plot ceritanya juga sederhana, tapi nggak terlalu membosankan karena sutradaranya cukup piawai dalam meletakkan adegan-adegan menegangkan pada waktu yang tepat. Kecuali untuk yang sudah menonton berulang-ulang. Yang belum nonton versi aslinya sempetin tonton, pastinya lebih greget. Premisnya kelihatannya sederhana tapi sangat filosofis dan padat makna menurut saya. Dan itu bikin saya agak kesulitan merangkai kata untuk konklusi dari film ini. Penulisnya seolah ingin berbagi inspirasi dan motivasi tentang bagaimana menentukan pilihan ketika kita dihadapkan pada situasi sulit. Seolah pengarang ceritanya ingin mengatakan, seberat apapun masalah yang kau hadapi, move on bro. Hadapilah iblis dalam dirimu. Oke, it's fine, tapi analoginya yang lu injek tuh ranjau bro. Apapun lah, respect untuk mereka yang terus berkarya. Dan satu lagi pesan dari Mickey, jangan pernah lagi buang kaleng bekas apapun itu di padang pasir. Oke? Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Move on dan be strong buat yang baru lepas dari masalah, yang sedang dihadapkan pada masalah sulit. Moga segera diberikan solusi. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi.